Kami ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Dika. Ya, selamat datang dalam webinar kali ini. Puji syukur kita panjatkan karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama saya Muhammad Randika yang akan memandu jalannya diskusi kita hari ini dengan sebuah tema yang sangat krusial bagi fondasi pelayanan publik kita, yaitu mengenai integritas dan etika profesi tenaga kesehatan. Kualitas sebuah institusi kesehatan tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologinya, melainkan dari integritas sumber daya manusianya. Hari ini kita akan membedah bagaimana penguatan etika profesi dan tanggung jawab moral bukan sekedar aturan tertulis, melainkan komitmen nyata untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan bermartabat bagi masyarakat. Kegiatan ini bertuju untuk menyamakan persepsi dan memperkuat dedikasi kita semua di lapangan. Tentu kita tidak akan membahas ini sendirian. Telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Apoteker Muhammad Sobari SH MMRS. Jabatan beliau adalah sebagai Superior Lembaga Akreditasi Pertama Puskesmas, Klinik, dan Superior Lembaga Akreditasi Lanjutan Klinik Utama dan Rumah Sakit. Serta beliau juga sebagai Advokat Peradi Nusantara. Pengalaman beliau telah banyak berkecimpung dalam bidang akreditasi, fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, serta memiliki keahlian hukum sebagai advokat, yang akan diwakili oleh Bapak Edwin Mukri Banjar, AMD, PK, SKM, MKK. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, mari kita masuk ke inti acara kepada Bapak Edwin Mukri Banjar, AMD, PK, SKM, MKK, dan waktu layar sepenuhnya kami persilahkan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih, Mas Dika. Selamat siang, Siang, Pak. Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang krusial ya, menjadi jantung dari profesi ya, profesi kita sebagai nakes atau pelayan kesehatan, yaitu membangun integritas melalui penguatan etika profesi, tanggung jawab moral, dan komitmen dalam pelayanan yang bermutu dan bermartabat. Ya, jadi kenapa kita kumpul di sini? Ya tujuannya untuk kita lihat bagaimana kita menyelaraskan kode etik dengan praktek klinis modern. Ya, nah itu harus diinternalisasi ya nilai-nilai moral dalam apa yang kita berikan kepada pasien. Ya, setiap tindakan medis yang kita berikan dalam hal ini tenaga kesehatan pasti memberikan uh, sebuah tindakan yang ditujukan kepada pasien ya. Nah ini kita harus uh, dalam memberikan pelayanan hubungannya dengan budaya kerja kita ya. Apakah kita sudah berorientasi pada mutu dan kepuasan serta keselamatan pasien. Nah, mengapa integritas menjadi kunci utama transformasi kesehatan nasional dan kepercayaan publik saat ini? Ya, Bapak Ibu sekalian, di era sekarang sangat cepat sekali kita menerima masukan, ya, menerima kritik, saran dari masyarakat yang menerima layanan kita. Ya, oleh karena itu, ini menjadi kunci utama, ya, sangat urgent dalam hal kepercayaan publik. Ya. Nah, kita lihat memahami dalam memahami makna integritas, ya, dalam hal ini eh, lebih dari sekedar kejujuran, ya. Jadi integritas merupakan suatu selarasan ya di antara pikiran, kemudian apa yang kita sampaikan ya dengan perkataan dan apa yang kita lakukan ya, perbuatan kita di mana ini berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran universal dan kode etik
di profesi kita masing-masing ya. Di masing-masing punya kode etik profesi. Bagi tenaga kesehatan dalam hal kode etik berarti konsistensi dalam memberikan pelayanan yang terbaik ya, meski tanpa pengawasan dari rekan kerja, pengawasan dari atasan ya. Ini demi pasien safety ya, keselamatan pasien. Karena di dalam akreditasi pun sudah berubah mindsetnya ya. Dulu selama ini kita dokumen, dokumen, dokumen. Yang penting sekarang adalah keselamatan pasien dan mutu. Nah, dalam hal ini sebagai profesi kesehatan kita ya, dalam hal menjunjung tinggi etika profesi ini harus kita patuh pada kode etik yang sudah dibuat karena itu sudah menjadi regulasinya ya. Jadi regulasi kita sebagai kesehatan ya, dalam profesi kita sebagai apoteker, farmasis itu menjadi kompas utama dalam pengambilan keputusan. Jadi tiap segala keputusan kita harus punya tujuan ya. Jadi ada kompasnya ya, mengarahkan kita sehingga kita berada di jalan yang benar. Jadi tidak melenceng-melenceng ya. Nah, kemudian terkait kerahasiaan medis. Nah, ini juga merupakan hal yang sangat penting karena data pasien itu adalah rahasia ya. Data pasien itu rahasia dan menjaga kerahasiaan medis adalah uh, bentuk kepercayaan tertinggi di mata masyarakat ya, di mana kita tidak membicarakan rahasia pasien ini di tempat-tempat umum ya, seperti di kantin ya, seperti di lift ya, kadang di lift karyawan ya kita bicara tentang uh, data pasien ya, privasi pasien yang di mana hal ini tidak boleh dibocorkan. Jadi suatu rahasia. Kemudian terkait dengan pengembangan diri sebagai nakes, kita juga harus untuk terus mengembangkan diri ya, harus mengembangkan diri mengikuti perkembangan teknologi pendidikan ya. Karena teknologi selalu berkembang, di mana kita juga harus uh, berkembang ya. Dalam hal ini belajar tidak mengenal batas ya, lifelong learning. Komitmen dari kita untuk terus belajar guna menjaga agar standar kompetensi kita selalu di atas relnya ya. Nah, kemudian kita tidak sendiri ya dalam memberikan pelayanan, ada profesi lain yang kita perlu untuk bekerja sama, berkolaborasi. Ya. Tidak mementingkan ego-ego masing-masing, harus bertujuan untuk keselamatan pasien. Jadi bekerja sama secara harmonis antar tim medis. Ya, karena tujuannya apa? Pengobatan yang optimal hasilnya. Kembali lagi, tentu saja si pasien yang akan merasakan hasilnya, ya masyarakat merasakan hasilnya dengan kita berkolaborasi. Tujuan untuk kesembuhan pasien akan bisa terrealisasi. Nah, untuk fondasi tanggung jawab moral kita, ya, itu ada dua, ya, ada panggilan kemanusiaan atau akuntabilitas publik. Nah, secara profesi kita ini, ya, profesi kesehatan, ini bukan sekadar uh,
Ya, suara saya hilang tadi. Iya Pak, sekarang ada lagi. Lagi ya. Oke, baik. Jadi sudah bisa nih. Jadi terkait eh, panggilan kemanusiaan ini antara lain pekerjaan kita yang bukan hanya sebuah profesi, ya, bukan hanya sebuah pekerjaan datang ke tempat kerja kemudian kita pulang pada saat jam pulang, melainkan suatu dedikasi ya secara moral untuk meringankan penderitaan sesama makhluk hidup ya sama manusia. Dalam hal ini kita tidak membeda-bedakan latar belakang dan ini masuk dalam dimensi mutu. Dimensi mutu kesehatan adalah salah satunya aku adil ya, tidak membeda-bedakan sosial ekonomi, status apa dari jenis pembayaran apa dia pasien BPJS atau pasien pribadi ya itu merupakan suatu panggilan kemanusiaan. Kemudian terkait akuntabilitas publik ya jadi setiap tindakan medis kita berikan ini juga mengandung konsekuensi ya di sana ada konsekuensi moral dan juga secara hukum. Nah kita bertanggung jawab penuh atas segala intervensi yang kita berikan pada pasien ya apapun yang kita berikan kita bertanggung jawab penuh. Oleh karena itu kita selalu mengembangkan diri ya mengembangkan diri dengan memperhatikan apa perkembangan teknologi yang ada saat ini di dunia kesehatan. Jadi jangan kita terpaku pada ilmu yang dulu ya, apalagi yang senior ya. Yang dulu saya tahunya seperti ini ya. Jangan, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita lihat di slide berikutnya dengan melakukan pelayanan berarti kita sudah punya komitmen ya, punya komitmen terhadap pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat dalam ini pasien. Ini tercermin dalam integritas ya, integritas nyata kita dalam kita berinteraksi ya sehari-hari ya bagaimana kita bisa mendengarkan semua keluhan-keluhan ya kita bisa menempatkan diri kita dalam posisi sebagai pasien apabila itu menimpa keluarga dekat kita ya apakah orang tua kita saudara kita bisa merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh pasien tersebut ya. Jadi kita dalam memberikan pelayanan harus ada perasaan yang tulus, empati, ya, dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh keluhan pasien. Nah ini adalah bentuk tanggung jawab moral yang sudah bisa kita berikan terhadap pasien kita. Nah, ini pasti dimulai dari hati ya, dari hati kita yang kita ucapkan dan kita lakukan dalam tindakan sehari-hari dari pasien, yang mendengarkan pasien, kita selalu memberikan yang terbaik ya, bagi setiap pasien yang datang untuk membutuhkan pelayanan kita di sarana kesehatan ya di rumah sakit. Nah, kenapa 100% ya? Jadi memang standar mutu pelayanan kesehatan, target pelayanan kesehatan itu 100% karena berbicara manusia ya, nyawa ini tidak bisa dikompromikan ya. Kita lihat indikator mutu di Fasyankes ya baik rumah sakit, baik puskesmas, baik klinik ya. Apabila ada yang berbicara mengenai indikator mutu terkait pasien ya, tentu dia harus 100% ya. Karena kualitas ini memang tidak bisa kita kompromikan apalagi terkait pasien safety ini. Ya, jadi mutu pelayanan itu diukur dari efektivitas
pengelolaan ya operasional secara efisien dan kepatuhan daripada seluruh uh, tenaga kesehatan dalam menjalankan SPO-nya. Ya. Panduannya diikuti, pedomannya dijalankan. Yang sama dan berkualitas. Ya tadi ya, kita berlaku adil. Masuk dalam dimensi mutu, ya ada 7 dimensi mutu dalam kesehatan. Nah ini salah satunya ya adil dalam memberikan pelayanan kepada setiap warga negara. Nah, ini prinsip dasarnya ya dari kesehatan nasional menjaga martabat di setiap pelayanan. Jadi pelayanan kesehatan yang bermartabat bukan hanya tentang menyembuhkan, tetapi tentang menghormati kemanusiaan dalam diri setiap pasien. Ya, jadi ada beberapa apa kuesioner ya biasanya kita lihat hasilnya ya itu pasien lebih mementingkan dengan etika kita ya etika kita menghormati pasien ya dalam memberikan jawaban ya, apabila dia minta penjelasan ya kemudian dia menanyakan sesuatu itu kita harus memberikan semua dengan senyum ya senyum jadi senyum itu sangat penting ya apalagi di bagian depan ya bagian depan ya ujung tombak dalam pelayanan kesehatan ya dalam hal ini di bagian pendaftaran ya bagian security ya apalagi di perawatan dan dokter yang langsung juga tenaga kesehatan lain tentu saja yang berinteraksi dengan pasien itu terkait dengan menghormati pasien ini adalah kita berikan greeting yang baik, grooming yang baik, ya, service excellent. Ya, dalam hal ini dari seragam kita, yang rapi, yang kita siap menyambut pasien juga dalam kan senyum salam sapa. Ya, ini sangat dalam kaidah dasar ya di etika ini yang kita tahu ya seperti kita tahu bersama ada autonomi, beneficent dan non beneficent. Nah, tentunya kita menghormati pasien dalam buat keputusan medis ya. Jadi dia harus di inform ya segala suatu tindakan ada inform konsennya ya. Jadi apa yang kita sampaikan ya sebelum kita melakukan tindakan ya tentu harus ada inform konsen. Dia harus terinform dan konsennya dalam sebuah dokumen tertulis. Ya, jadi otonomi. Jadi kita berikan kebebasan untuk dia menentukan ya setelah kita memberikan penjelasan secara lengkap. Ya, jadi menghormati hak pasien dalam buat keputusan medis bagi dirinya sendiri. Ya, dan beneficent kewajiban untuk selalu melakukan tindakan yang membawa manfaat dan kebaikan maksimal bagi pasien. Jadi dengan melakukan tindakan tersebut maka diharapkan dia akan sembuh ya, secara maksimal. Ya. Ada manfaatnya. Ya. Jadi bukan hanya tindakan yang sia-sia. Ya. Dan non maleficent dengan prinsip primum non nocere atau yang utama adalah tidak melakukan tindakan yang merugikan pasien ya pasien sudah datang dengan keadaan sakit kemudian kita memberikan suatu tindakan yang ditambah lagi sakitnya jadi double ya sakit pasiennya itu ya ini yang tidak boleh kita lakukan ya. Tidak melakukan suatu tindakan yang merugikan si pasien. Berdasarkan data ya, kita bandingkan antara integritas dengan kepuasan ya. Jadi dari
data tahun 2025 ya, dari penelitian mengenai analisis faktor yang paling mempengaruhi indeks kepuasan di fasilitas kesehatan primer ya, FKTP, dari 4 elemen ya. Di sana ada kompetensi, kemudian etika, sopan santun, kejujuran informasi, dan responsivitas layanan. Nah, dari antara 4 elemen ini ternyata yang sangat mempengaruhi indeks kepuasannya ini ternyata tadi etika dan sopan santun ya, tadi grooming ya, grooming dalam memberikan pelayanan kepada pasien ya, itu sangat berpengaruh. Jadi pasien dalam memberikan indeks kepuasan ya, mereka ada kuesioner ya. Nah, itu hal yang paling berpengaruh ternyata etika dan sopan santun. Kalau kita sudah memberikan grooming yang baik ya, service excellent yang baik, etika yang baik, itu sangat berpengaruh ya. Kemudian kejujuran informasi ini juga penting ya, ini masuk urutan yang kedua. Dalam hal ini kita tidak menutup-nutupi suatu informasi. Jadi kita katakan ya, jika memang itu sesuai ya, realita. Jadi kejujuran memberikan informasi, tidak menutup-nutupi suatu informasi. Yang ketiga, kompetensi teknis ya. Jadi kompetensi teknis itu ternyata masih di bawah santun ya. Jadi kompetensi masih bisa kita tingkatkan, ya, kita kembangkan ya. Nah, etika dan sopan santun ini adalah dasar ya, dasar dalam memberikan skala pelayanan. Dan responsivitas layanan ternyata dia di urutan keempat ya, jadi responsif dalam memberikan pelayanan ya. Ini masih di bawah etika dan nah ini contoh kolaboratif, akuntabel, dan adaptif. Jadi kita bisa perhatikan dan kita memberikan penyesuaian ya. Jadi yang kita terpaku dengan cara-cara bisa analisis tantangan di lapangan. Nah, ini jadi ada 3 kolom, aspek tantangan, potensi integritas, dan bagaimana kita memberikan solusi dalam yang tinggi ya, apalagi kalau bisa mah jangan yang kayak rantai-rantai gitu mas. Soalnya nanti mikirnya susah, jarang mau dipesan. terkait mungkin ada suatu wabah yang tinggi. Karena kalau di rantai gitu mas, kita susah ngebolong ini buat naik ke atas itu soalnya. Sehingga yang terjadi kelalaian beban kerjanya sangat tinggi ya. Ya, jadi satu orang bisa melakukan 3 pekerjaan sekaligus ya. Ini bagaimana kita dalam solusi penguatannya ya. Jadi kita harus secara seimbang kita bagi antara tenaga yang ada ya. Jadi sistem pembagian jam kerja, jam istirahat itu harus adil, sehingga
tenaga kerja yang terbatas, tenaga kerja yang ada itu bisa merasakan hal yang sama ya. Jadi kita lihat sesuai kemampuan bagaimana eh, pembagian pekerjaan itu bisa adil dan merata. Dan contoh aspek tantangan yang kedua terkait konflik kepentingan. Nah, ini dari sekian tenaga kesehatan ya, ada terjadi kemungkinan terkait dengan kemungkinan adanya ratifikasi dari pihak ketiga ya. Ini adalah potensi pelanggaran yang mungkin saja bisa terjadi. Jadi dorongan dari individu ya si pelaku tadi dan juga dari pihak ketiga yang sama-sama ada dorongan dari dalam dirinya untuk melancarkan atau memuluskan suatu usaha yang dia lakukan. Nah, ini harus kita bentengi ya, kita mitigasi ya, solusinya dengan membuat fakta integritas. Nah, ini adalah perlu agar ada tertulis bagaimana kita melakukan perjanjian ya dalam fakta integritas dan pelaporan KPN. Ya, laporan secara jujur ya, tentu akan menjadi benteng ya agar kita tidak melakukan pelanggaran terkait integritas. Ini tantangan berikutnya terkait kesenjangan kompetensi ya. Jadi di mana tenaga kesehatan yang sudah tertinggal ya, sudah tidak up to date, kalau out of date dalam hal ini, sehingga dalam hal melaksanakan tugasnya potensinya adalah terjadi malpraktik ya, mungkin cara-cara yang masih sesuai ya, sementara sudah ada perkembangan-perkembangan dari industri kesehatan bisa terjadinya malpraktik. Nah, solusinya dengan pelatihan secara rutin ya. Jadi secara terjadwal dan rutin seluruh tenaga kesehatan harus lakukan pelatihan, apalagi ada alat baru, ada prosedur baru ya. Dan ada sosialisasi terkait undang-undang ya, di mana ada instruksi dari pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, kita harus menyesuaikan ya. Dan sertifikasi ulang ya, tentu saja ini terkait dengan SIP ya, sudah jam praktek, kita juga STR ini harus ya, jadi tidak habis masa berlakunya ya. Jadi untuk itu ya harus ada sertifikasi kembali ya. Dan tantangan terkait teknologi ya, digitalisasi ini, dengan mudahnya teknologi tentu ada hal-hal yang bisa menjadi celah. Dalam ini tentu kebocoran data privasi pasien. Nah, ini kembali lagi kepada integritas si tenaga kesehatan itu sendiri ya, bagaimana dia bisa menjaga data privasi pasien dengan aman. Nah, ini solusinya dengan dari pihak sarana ya, pihak sarana dalam ini harus melengkapi firewall ya, jangan firewallnya sudah out of date ya, yang bisa ditembus oleh hacker ya. Jadi keamanan siber harus diperhatikan. Kemudian etika digital ini juga dari kembali ke manusianya ya, kembali ke kesehatannya agar dia bisa menjaga data-data pasien yang tidak boleh bocor ke pihak yang tidak berhak. Nah, langkah-langkah strategis yang bisa kita lakukan dalam penguatan etika, tentu saja role model ya, itu perlu sekali ya, dari kepemimpinan dengan memberikan keteladanan role model. Jadi pimpinan tertinggi harus menjadi role model perilaku etis dan integritas ya. Dari segi apapun itu harus menjadi contoh nomor satu.
dan sistem whistleblowing, jadi adanya layanan atau kanal ya, pelaporan yang bisa diakses oleh siapapun tanpa merasa takut akan terintimidasi. Ya, jadi harus dibentuk sistem whistleblowing, kemudian internalisasi budaya-budaya yang ada di masyarakat harus bisa diikuti oleh seluruh staf melalui sosialisasi nilai-nilai moral ya. Jadi ada rapat morning meeting ya setiap pagi atau briefing di ruangan. Kemudian ada juga studi kasus yang harus dilakukan ya, di audit medis, audit klinis ya, studi kasus itu harus dilakukan dan kita bisa mensosialisasikan tanpa tiada bosannya terkait nilai-nilai moral. Ya, walaupun kedengarannya tiap hari ya sudah bosan, tapi itu harus tetap kita berikan. Dan audit etika secara berkala dengan melakukan evaluasi perilaku nakes ya. Selain evaluasi klinis ya, audit klinis harus ada audit secara etik. Ya, ini karena tadi kita lihat di awal kan, secara etik itu nomor satu dalam indikator kepuasan pelayanan pasien. Nah, struktur pelayanan bermartabat dari ada 3 komponen ini ya dibagi ada etika profesi, tanggung jawab moral, dan keterampilan teknis. Nah, itu dari 100% ini yang paling tinggi etika profesi, ya, tanggung jawab moral, dan keterampilan teknis sama ya 30%, 30%. Nah, untuk budaya etika profesi kita lihat ada beberapa tahap ya, ada 4 tahap di mana tahap pertama kita harus mengenalkan ya pentingnya etika dan integritas sejak masa pendidikan itu sudah kita lewati ya pada saat kita di bangku kuliah ya, awareness. Kemudian standardizing ya di tahap 2 ini kita membentuk adanya regulasi dan kode etik yang relevan ya. Perkembangan zaman tentu dia akan berubah seiring tambahnya masa ya, tambah waktu, tahun ke tahun pasti ada penyesuaian yang relevan. Nah, internalization ya, baik kita lanjutkan. Nah, evolusi terkait indeks mutu pelayanan ya, standar mutu pelayanan ini dari tahun ke tahun memang terjadi peningkatan yang signifikan ya. Jadi indeks mutu ini selalu berkembang ya. Dari tahun 2021, 2022 sampai 2025 ini selalu berkembang ya sesuai dengan 6 pilar dari Kemenkes. Salah satunya memang ini meningkatkan jangkauan pada seluruh masyarakat ya. Nah, seiring dengan penguatan digitalisasi ya, kita lihat dan pelaksanaan akreditasi di seluruh fasilitas ya, baik puskesmas dan klinik ya. Sekarang juga ada klinik Pratama ya yang terpisah dari klinik utama, itu menjadi penguatan pilar integritas ya, sehingga seluruh masyarakat bisa merasakan standar mutu yang lebih baik. Nah, dampak nyata pada masyarakat tentu dengan integritas tenaga kesehatan ini merupakan fondasi dari masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaulat ya.
kita melakukan